Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan para hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah serta cucuran nikmatnya yang Dia limpahkan untuk kita. Yang kedua, marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Baik. Hadirin dan teman-teman sekalian, jika saya melihat wajah-wajah Anda, sepertinya kita masih sebaya. Mungkin kisaran di belasan tahun yang masih baru muncul. Nah, pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan pidato tentang pernikahan dini. Pidato ini bisa menjadi sebuah wawasan pemikiran untuk kita semua. Teman-teman, kita punya masa depan. Masa depan itu sebenarnya ada di genggaman kita. Melalui langkah demi langkah kita, sekarang inilah masa depan itu bisa kita capai. Kita punya masa depan yang mesti ditata, meski Tuhan telah memiliki rencana. Setiap manusia wajib berusaha dan berdoa. Nah, usaha dan perilaku apa yang kita lakukan saat ini akan berpengaruh pada masa depan kita, termasuk jika kita menikah di usia dini. Tentu ada sisi positif dan negatif jika kita melakukannya. Sisi negatif datang dari pelanggaran hukum yang kita lakukan. Sementara positif, kita bisa menghalalkan pasangan kita dan terjauh dari ancaman dosa. Perlu kita pahami juga, kedewasaan seseorang sangat dibutuhkan dalam menjalin rumah tangga. Nafkah lahir batin, pasangan harus dipenuhi. Belum lagi masalah yang menerpa dan juga hal-hal yang bakal menerjang bahtera rumah tangga. Hadirin sekalian, sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu pekerjaan rumah bangsa ini yang belum tuntas sampai hari ini adalah mengatasi maraknya pernikahan dini. Maraknya pernikahan dini itu merupakan kondisi yang patut disayangkan, mengingat inflasi pernikahan dini atau anak sangat besar. Pertama, rawan perceraian. Pernikahan bukan sekedar urusan papan dan sandang, melainkan juga kesiapan dan kematangan mental. Usia yang masih sangat muda dipastikan kedewasannya kurang, sehingga tanggung jawab dan cara berpikirnya pun juga belum stabil. Jika yang demikian terjadi, maka prahara rumah tangga yang berujung KDRT dan perceraian pun sulit dihindari. Yang kedua, mengamputasi hak dasar anak. Jelas bahwa pernikahan usia dini menghilangkan masa anak-anak untuk mengembangkan perilaku sosialnya dan kehilangan waktu bermain. Dan yang ketiga, terputusnya sekolah. Data dari Survei Sosial Nasional Ekonomi Nasional Sursenas 2015 menyebutkan bahwa sebagian dari mereka yang menikah dini tidak menyelesaikan pendidikan SMA. Jenjang pendidikan tentunya tidak hanya sekedar berkaitan dengan jenis pekerjaan yang akan didapat pada anak, melainkan juga berbanding lurus dengan kualitas SDM di Indonesia. Tidak hanya itu, masih berdasarkan penelitian UNICEF, bahwa perempuan yang melahirkan pada usia 10 sampai 14 tahun beresiko 5 kali lipat meninggal saat hamil maupun ketika bersalin dibanding mereka
yang hamil dan bersalin pada usia 20-24 tahun. Tentu resiko lain seperti bayi prematur, kekurangan gizi, dan lain sebagainya adalah hal yang setiap saat menimpa pasangan yang menikah di usia anak-anak. Hadirin sekalian, setidaknya terdapat beberapa faktor mengapa pernikahan dini di era kekinian masih menjadi pilihan. Pertama, inisiatif orang tua. Yang kedua, karena ekonomi. Yang ketiga, karena budaya setempat. Yang keempat, pengaruh pemuka agama. Yang kelima, hamil di luar nikah. Setidaknya terdapat beberapa upaya penekanan. Yang pertama, mengoptimalkan peran lembaga keagamaan seperti penyuluhan di kantor urusan agama atau KUA. Penyuluhan di kantor KUA harus gencar mengkampanyekan dampak negatif atau kerugian menikah dini. Hal ini sebagai langkah untuk memutus rantai nikah dini yang sampai detik ini masih digemari masyarakat. Misalnya, memberikan edukasi bahwa selain memicu KDRT dan perceraian, pernikahan dini juga rawan terhadap trauma. Resiko trauma ini akan dialami oleh sang istri ketika hamil dengan organ reproduksi yang belum siap. Yang kedua, meluruskan paradigma. Selain itu, paradigma kebanyakan masyarakat yang mengatakan bahwa menikah adalah salah satu cara untuk meraih kebahagiaan. Sehingga semakin cepat semakin baik. Hal ini harus mulai diluruskan. Menikah seperti yang diimpikan itu justru akan menjadi malapetaka kala tidak diantisipasi dengan kesiapan baik mental maupun finansial yang matang. Jadi, masyarakat harus mulai membuka hati, pikiran bahwa menikah bukanlah sesuatu yang enteng atau gampang. Perlu bekal yang memadai. Karena itu, prinsip yang dipegang adalah sekolah, mencari nafkah, baru menikah. Untuk yang ketiga, berpikir futuristik. Pandangan orang tua bahwa menikahkan anak dan bisa menggendong cucu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Memang ini benar adanya. Tetapi yang tidak tepat adalah mendesak anaknya untuk segera menikah. Sang anak pun juga memiliki cara berpikir senada, yakni menikah adalah salah satu jalan untuk membebaskan beban orang tua. Cara berpikir seperti itu harus difirma. Artinya, masyarakat harus berpikir futuristik dan holistik bahwa hidup itu tak sekedar di sumur, di dapur, dan di kasur, melainkan juga berjuang untuk agama, bangsa, dan negara. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan maupun laki-laki yang mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi adalah cara yang tepat untuk menekan angka pernikahan dini. Selain itu, riset lebih mendalam terkait isu pernikahan dini harus digencarkan. Hadirin sekalian, pemuda sebagai agen perubahan ialah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dihindari. Pemuda Indonesia selalu menjadi penerus momen penting perjalanan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pemuda harus menjadi bagian utama dalam mengatasi maraknya pernikahan di usia dini. Demikianlah informasi terkait pidato tentang pernikahan di usia dini. Semoga bisa menambah referensi dan teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.